Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kanca-kanca sedaya yang sangat kula mulyakaken, alhamdulillah malam ini kita semua diberikan pertolongan oleh Allah bisa hadir di tempat ini. Semoga kehadiran kita ini menjadi lantaran dari keberkahan umur kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan keluarga, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah dalam keadaan kita pun ridho kepadanya, radiyatan mardiyah. Konco-konco yang sangat kula mulyakaken, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang berkaitan dengan sholat. Babu syuruti sihhatis sholati, bab menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Di syarat sahnya sholat itu suatu yang harus dipenuhi sebelum orang itu masuk ke dalam sholat atau bareng dengan awal sholat, sehingga tidak sah sholatnya seseorang kecuali syarat-syarat tersebut itu terpenuhi sejak dia memulai sholat sampai sholatnya itu selesai. Jadi syarat itu tidak boleh hilang selama mulainya sholat sampai sholatnya selesai. Jadi harus syarat itu terus berlangsung sampai selesai. Syarat yang pertama yaitu dukhulul waktu, masuk waktu. Jadi kalau di Quran itu kan seperti tulisan ngene Baitur Rahim niku, tulisan Arab niku. Napa tulisannya? Di Baitur Rahim dulu. Sing karo logam lho. Iya tak ngene iki. Inna sholata ini apa nih? Kitaban mauqutan niku. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan, ya. Bahwa sholat itu adalah wajib bagi orang mukmin dengan waktu-waktu, dengan di waktu-waktu. Jadi makanya di sini masuk dalam syaratnya sholat itu adalah masuk waktu. Jadi turun masuk waktu nih, ya belum sah sholatnya, harus masuk waktu. Sehingga la tasihhu as-sholatu illa ba'da dukhulil waqti. Sholat itu tidak sah kecuali sudah masuk waktu, baik yakinan au dhonnan bil ijtihadi, baik masuknya waktu itu secara yakin atau dengan persangkaan yang diusahakan untuk orang itu mengetahui tentang waktu tersebut. Dan dia yakin atau dia menyangka bahwa waktu itu sudah masuk. Sehingga kalau misalkan orang itu pokoknya moro-moro sholat, nulis gak peduli mbuh iki wis mlebu waktu apa durung. Wonten niku wong. Ate wong iki anake kula undang. Tak kan mriki jam 3 jam 3. Nah, ternyata sampai di sini terus ngono sampai sore gak sholat jenengan wis sholat asar. Bumpun. Lah wong asar mlebu jam 3 sama tutup kene jam 3 kok. Lah sholat itu mbuti teng griya berarti wis waktu apa durung? Anggih dereng. Ya wis ora baleni meneh sholat iki. Nah, pun. Dia harus masuk waktu. Nah, masuk waktu itu bagaimana? Ada beberapa ada beberapa penjelasan yang berkaitan dengan masuknya waktu. Yang pertama, imkanu ma'rifati yakinil waqti ka ghurubi syamsi. Memungkinkan bagi seseorang itu mengetahui secara yakin
tentang masuknya waktu. Misalkan tentang ghurubus syamsi, matahari sudah benar-benar tenggelam. Nah, itu berarti dia sudah melihat betul benar-benar tenggelam, berarti sudah masuk waktu maghrib. Terus kemudian yang kedua, wujudu mukhbirin an ilmin. Jadi yang kedua itu ada orang yang memberitahu. Ada orang yang beritahu tentang masuknya waktu. Iki wis maghrib iki. Oh ya wis tak salat lek ngono, wis maghrib misalnya. Yang ketiga, as-sa'at al-mujarrabah awil muadzin athiqah fil ghaimi. Adanya jam, jadi jam apa? Jam yang sudah mujarrabah itu yang sudah terbukti tidak pernah salah. Kalau sekarang kan sudah ada nih di jam itu kan bukan jam tembok, tapi jam tembok bisa, tapi yang sekarang biasa kita gunakan itu kan jamnya HP, itu kan jamnya kan sudah internasional, jadi sudah mujarrabah. Mujarrabah itu wis terbukti tidak pernah keliru. Tapi jam di omah itu sering keliru kadang-kadang. Wah, jam tembok itu batu nentek barang. Atau adanya muadzin yang bisa dipercaya, yang dia itu dalam keadaan mendung. Mendung kan tidak jelas iki jane isik asar apa wis maghrib, karena mendung. Tapi kemudian ada muadzin yang bisa dipercaya, kemudian dia adzan. Lah maka dari situ sudah bisa ketahuan, oh ternyata ini sudah masuk waktu asar atau sudah masuk waktu maghrib. Atau bahkan misalkan nopo jenenge niku alat apa iki jenenge timer, oh jenenge display niku. Display LED itu kan metu suarane. Niku kan nek di setel sak adzane ya metu ya adzane. Itu termasuk fiqh, nggih. Jadi termasuk yang bisa dipercaya karena sudah pakai pakai komputer. Kalau untuk komputer, untuk alat itu kan kesalahannya kan minim. Jadi persentase kesalahannya itu minim. Kecuali memang tidak terhubung dengan internet, tidak terhubung dengan listrik, itu nanti ya memang tidak bisa sama sekali. Yang keempat, tentang masalah mengetahui waktu itu, imkanul ijtihadi minal basiri bi khilfatin au nahwihi. Orang memungkinkan untuk berusaha mengetahui waktu, dan dia itu adalah orang yang bisa melihat dengan melihat pada pada papan atau pada suatu yang bisa memungkinkan untuk dia melihatnya. Kayak kalau orang dulu tuh menggunakan jam matahari loh, bencet. Nah, bencet jam matahari. Misalnya kapan ono dhisik setiap masjid itu depannya ada bencet jam matahari. Jam matahari itu ada dua macam. Ada yang model ini, model setengah lingkaran, terus ono jarumnya, ono paku nih. Jadi tinggi ono ongkone, jadi bayangannya itu nanti ketok jam piro. Ini ono sing model ngoten. Ada yang model pakune ngadegnya nih. Jadi di sini ada rubuknya, ada seperempat lingkaran, ada lingkaran tapi ada tandanya yang seperempat. Itu nanti kelihatan dari bayangannya. Oh, kisah waktu asar itu melihat dari jam matahari. Nah, itu nanti kelihatan istiwa itu seberapa kelihatan. Ini sekarang hampir tidak ada nih. Kapan tak tuku sampai bandrol. Biar tahu. Nah, sejarah itu perlu kita ketahui. Terus kemudian kan oleh
Teknologi kan kemudian berkembangnya menjadi dibikinkan jam untuk mempermudah. Kalau dulu ya pakai matahari. Nah, pun yang selanjutnya untuk orang yang buta itu nanti juga memungkinkan dengan berbagai cara, misalkan mendengarkan atau merasakan oleh sholat domeniki berarti wis maghrib misalkan, itu juga bagian dari ijtihad, itu boleh. Terus yang terakhir taklid itu mengikuti orang-orang yang tadi di atas tadi. Lah jarine kok asar, jarine wis dhuwur, itu taklid. Itu nanti bisa mengikuti atau memilih kepada beberapa orang yang mengabarkan. Pun ada beberapa masalah yang berkaitan dengan dukhulil waqti, berkaitan dengan masuknya waktu. Yang pertama, lau hajama as-salati ala salati bidun ijtihadin bidun ijtihadi fi dukhul waqti fama hukmu salatihi. Bagaimanakah hukumnya sholat orang yang dia serampangan, pokoknya sholat, gak berusaha untuk pokoknya iki dhuwur iki yo gak ndelok jam gak apa, pokoknya dia langsung serampangan sholat moro-moro sholat dhuwur. Nah, itu nanti sholatnya hukumnya bagaimana? Maka hukumnya adalah sholatnya itu tidak sah meskipun sholatnya itu berada di dalam waktu. Jadi misalkan dia tidak peduli, pokoknya aku di sholat duhur, dia tidak melihat jam, juga tidak berusaha untuk, nanti berusaha mengetahui itu penting. Iki mlebu tenan apa durung itu penting. Pokoknya aku sholat duhur. Nah, tanpa ada keyakinan atau persangkaan ini sudah masuk atau belum, tanpa demikian maka sholatnya itu tidak sah meskipun dia sholatnya itu sudah masuk waktu. Misalkan ternyata dia 1:30 berarti kan sudah masuk waktu zuhur, tapi dia tidak meyakinkan dalam dirinya atau memasukkan persangkaan dalam dirinya bahwa itu masuk zuhur sudah masuk waktunya. Nah, jadi ada kaidah itu fi dhannil, harus ada kesesuaian antara ainul ibadah dengan dhannil mukallaf, antara persangkaan dengan kenyataan itu harus sesuai. Nah, kalau tidak sesuai maka tidak sah. Misalkan ini, dia menyangka sudah masuk waktu zuhur, tapi ternyata masih belum masuk, itu juga tidak sah. Atau dia menyangka ini belum masuk, tetapi padahal sudah masuk, itu juga tidak sah. Harus sama, harus ada kesesuaian antara masuknya antara persangkaan seseorang dengan kenyataan. Nah, itu kudu sesuai, gak sesuai tidak sah. Nah, maka ketika orang sholat serampangan tidak mempedulikan masuk atau belum, maka sholatnya itu tidak sah. Nih, jadi di syarat yang pertama itu penting. Kadang-kadang kita itu tidak patek peduli. Jadi kudu diyakinkan iki wis mlebu waktu zuhur, soalnya lu jamnya jam yang ini. Nah, ya. Tidak begitu, sholat tidak peduli, maka itu tidak memenuhi syaratnya pun. Terus ketika seseorang itu berusaha, terus ternyata kenyataannya bahwa dia itu sholatnya di luar waktu. Nah ini ya, tadi kan tidak berusaha, ya sekarang orangnya berusaha untuk mengetahui waktu sholat. Nah ternyata setelah dia itu melakukan sholatnya, diketahui ternyata sholatnya itu tidak sesuai dengan waktunya. Nah, itu bagaimana nanti? Maka hukumnya begini, kalau dia itu berada di dalam waktu, kalau dia itu sholatnya ternyata
belum masuk waktunya, maka itu adalah dihukumi sholat qadha yang pernah dia tinggalkan. Misalkan ini, dia berusaha sholat zuhur, berusaha mengetahui waktunya sholat zuhur. Jam berapa lagi? Jam setengah rolas ki wis mlebu. Begitu dia habis sholat, wis mari sholat, terus kemudian dia melihat jadwal, delok jadwal, ambek delok jam loh, tiba itu jam rolas kurang seperempat. Nah berarti dorong masuk waktu. Lah bagaimana? Maka yang demikian itu, orang itu ternyata punya hutang sholat zuhur, maka sholat tadi itu menjadi qadha. Qadha itu zuhur yang pernah dia tinggalkan. Itu kalau punya hutang. Kalau tidak punya hutang, maka sholatnya itu sah menjadi sholat sunnah mutlak, bukan sholat zuhur, meskipun diniati sholat zuhur. Jadi hukumnya menjadi sholat sunnah mutlak. Nah, dan dia masih punya kewajiban melaksanakan sholat zuhur. Dan sholat zuhur yang akan dilaksanakan setelah masuk waktu itu adalah sholat zuhur yang sah, bukan i'adah, bukan mengulangi, tetapi sholat yang tadi itu dinyatakan sebagai sholat sunnah mutlak. Ya, tetap sah menjadi sholat, tapi bukan sholat zuhur, tapi sholat sunnah mutlak. Nah, pun itu kalau belum masuk waktu. Lah sekarang kalau sudah masuk waktu, wa idza waqa'at ba'da khurujil waqti fatakunu qada'an litilka sholati. Kalau dia itu sholat, ternyata sholatnya setelah selesai sholat, ternyata diketahui bahwa dia sudah sholatnya itu berada di luar waktu. Misalkan nyongkone isi zuhur, tiba wis asar, terus dia sholat. Nah, maka sholatnya menjadi sholat qadha. Sholatnya sah menjadi sholat qadha, mengqadai sholat yang tadi itu, sholat yang dia itu terlewat. Nah, sekarang ada guyonan ulama, Ada seseorang sholat subuh selama 50 tahun. Nah, selama 50 tahun itu dia keliru dalam menentukan waktunya. Sholat subuh itu kan mestinya kan munculnya fajar shodiq. Tapi dia selama 50 tahun itu sholat subuhnya ketika masih muncul fajar kadhib, belum fajar shodiq. Nah, maka bagaimana sholatnya orang tersebut? Maka dia hanya wajib sholat sekali. Wajib sholat sekali. Sholat yang dia lakukan selama ini itu mengqadai sholat yang kemarin. Jadi dia sholat yang pertama kan 1 tahun toh. Sholat yang pertama kan belum masuk waktu, berarti sholatnya dinyatakan sholat sunnah. Nah, terus sholat yang besok itu mengqadai sholat yang hari ini, besoknya mengqadai hari ini, terus sampai 50 tahun. Nah, yang terakhir itu, yang maka dia hanya wajib 1 kali. Tiba aku 50 tahun nih, kekeliru. Nah, ternyata yang saya kira itu fajar shodiq, ternyata itu fajar kadhib. Padahal saya berusaha di awal waktu terus. Ternyata saya ini berarti sholat subuh. Lah ini mengqadai yang kemarin wis. Nanti ada lagi yang di salah satu kitab itu dicontohkan, ada orang di penjara bawah tanah, tidak kelihatan matahari, gak kelihatan apa-apa, pokok dititeni. Angger mesin niku muni. Ya, misalnya mesinnya napa sini krungu suarane mesin napa
sanyo no misalnya iku wis mlebu waktu subuh, wis pokoke subuh itu. Lah, itu dipenjara sampai lama, misalkan 20 tahun. Nah ternyata ketika dia keluar dari penjara itu diketahui bahwa mesin itu munine jam 8 atau jam itu, berarti kan wis keliwat. Nah, wis keliwat. Nah terus bagaimana? Ya sholatnya dia yang hari itu berarti mengqadai yang kemarin. Nah, podo seperti itu kasusnya. Nanti dia wajib sholat yang sekali itu yang hukumnya ada. Berarti selama ini dia mengqadai. Nah, pun ini tentang masalah masuknya waktu. Dan pertanyaan lain. Benar ya? Alhamdulillah. Pun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.